Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, calon siswa dan siswi SMK Mutiara Terpadu yang Bapak cintai, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa menjalani proses pendidikan di SMK Mutiara Kawah Chandra di Muka. Pada saat ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi seorang remaja berkarakter, bagaimana membangun kehidupan masa depan yang lebih baik. Karakter itu adalah suatu proses, suatu sikap perilaku manusia yang unggul membawa dirinya menuju jenjang keberhasilan. Yakni terdiri dari religius, sehat, cerdas, dan produktif. Karakter menurut para ahli dikatakan bahwa adalah suatu cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Sehingga dengan demikian karakter adalah merupakan ciri khas setiap orang yang dibangun berdasarkan satu kehidupannya. Kemudian ahli lain kata Jaya mengatakan bahwa karakter adalah khas yang dimiliki oleh seseorang, adalah asli yang mengakar pada kepribadian individu tersebut, serta merupakan mesin penggerak yang mendorong bagaimana dia berperilaku, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Ini adalah merupakan bahwa karakter adalah merupakan sesuatu yang asli datang dari jiwanya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sehingga adik-adik betul-betul kita akan gembleng diri kita untuk membangun suatu karakter yang unggul. Kenapa demikian? Karena kita diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya membentuk manusia Indonesia yang cerdas, namun juga pendidikan harus mampu menjadikan kepribadian atau manusia yang berkarakter, sehingga nanti akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam satu fenomena kehidupan yang sungguh-sungguh saat ini membutuhkan pengelolaan karakter yang baik. Tadi Bapak menyampaikan, apa sih sesungguhnya karakter itu? Ciri-ciri karakter itu apa sih? Yang pertama, remaja yang berkarakter itu tentunya adalah religius. Apa itu religius? Religius adalah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cerdas. Manusia oleh Allah selalu sudah diberikan anugerah yang berupa akal. Apa itu akal? Akal itu adalah kecerdasan. Maka kita harus membangun kecerdasan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, karakter itu adalah sehat. Jadi bagaimana kita membangun seorang generasi remaja yang sehat. Dan yang terakhir adalah produktif. Jadi generasi remaja itu harus betul-betul mampu menggunakan waktunya dengan efektif, sehingga dia akan menjelma menjadi seorang yang produktif. Mari kita jadilah menjadi remaja yang religius. Yakni adalah merupakan remaja yang memiliki keyakinan menjadi sebuah kekuatan, sehingga dapat mengarahkan langkah-langkah untuk menuju sukses. Religius adalah seorang yang bersikap dan bertindak didasarkan atas keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana ciri-ciri orang religius? Ciri-ciri orang yang religius adalah yang pertama, bertakwa dan beribadah pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Dan yang ketiga adalah terus berusaha, tidak putus asa, tabah dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat-sifat religius. Anak-anakku sekalian, menjadi remaja yang sehat, bagaimana kita mampu membawa kita menjadi seorang remaja yang sehat? Sehat itu bisa dicapai dengan yang pertama adalah tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat badan kita rusak. Kita memanfaatkan fisik kita untuk kehidupan ini secara maksimal. Maka fisik kita juga membutuhkan pemeliharaan yang baik. Untuk itu
Yang pertama ada konsep untuk sehat. Yang pertama adalah jangan merokok, no smoking. Yang kedua adalah jangan mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga, jangan sampai terjerumus narkoba. Yang keempat, jangan sampai terjebak seks bebas. Dan yang kelima adalah jangan membuang-buang waktu, khususnya malam hari, untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Ini konsep kita untuk menjadi sehat. Tidak sulit sesungguhnya. Yang utama adalah kita mampu atau tidak memahami bagaimana kita membawa fisik kita, jasmani kita menjadi bugar dan terpelihara dengan baik. Tidak harus bertanya, saya ingin jadi apa? Namun juga harus bertanya, Allah ingin aku menjadi seperti apa? Ya, untuk itu dengan pertanyaan itu maka kita akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan menjalankan kita mampu menjadi seorang yang sehat, bugar. Bagaimana pola sehat? Yang pertama adalah sehat fisik. Bangun pagi, olahraga, sarapan, makan yang asupan-asupan yang baik. Aman, sehat, utuh, halal. Tidak begadang dan jaga kebersihan. Dan yang utama sekarang adalah lakukan dengan sebaik-baiknya disiplin protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah sehat sosial. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. No one can live alone. Tidak ada seorang manusia yang bisa hidup sendiri. Karena manusia pasti hidupnya harus berhubungan dengan orang lain. Bagaimana sehat sosial? Yang pertama adalah mampu berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, dia harus selalu bersosialisasi. Dan yang ketiga, melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain, bekerja sama, tidak egois atau menyendiri. Jadi buang sifat-sifat yang arogansi, egoisme, dan sifat menyendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pola sehat psikologis. Psikologis adalah jiwa. Bagaimana kita membangun jiwa? Orang mengatakan bahwa sehat itu diawali dengan jiwa. Jiwa yang tenang itu akan membangun kesehatan. Maka jiwa yang tenang, menggali potensi diri, fokus masa depan akan membangun seseorang memiliki kemampuan yang kuat, memiliki percaya diri yang kuat untuk menjadi orang yang sehat. Berikutlah anak-anakku sekalian, bahwa karakter itu adalah menjadi remaja yang cerdas. Tadi bahwa Allah telah menganugerahkan kepada setiap manusia yang berupa akal budi. Apa itu akal? Akal itu pikiran, kecerdasan yang terdiri dari kecerdasan intelektual atau kecerdasan ilmu pengetahuan. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang mampu membawa dirinya menjadi seorang yang tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Dan kemudian kecerdasan spiritual, bagaimana membangun spirit keyakinan kepada Sang Pencipta bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kecerdasan inilah maka kita akan mampu menjadi seorang yang betul-betul menata kehidupannya, meraih kehidupan masa depan yang cemerlang. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah belajar sejak dini. Ya, kedua adalah mengelola pikiran dengan sebaik-baiknya. Ketiga adalah tidak malas. Keempat, berpandangan luas. Kelima, memiliki tekad yang kuat, ulet, dan kerja keras. Maka kita akan mampu meraih masa depan yang cemerlang. Adik-adikku sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai, cerdas itu dapat diraih dengan satu, melakukan proses pemikiran yang tepat. Kita bagaimana mengelola pikiran yang dikendalikan oleh hati nurani. Kalau Agi mengatakan manajemen kolbu. Jadi manajemen kolbu itu adalah bagaimana hati nurani kita mengelola pikiran dengan baik. Karena manusia ini digerakkan oleh pikiran.
Kemudian yang kedua adalah membangun jiwa leadership dan entrepreneurship. Apa itu jiwa leadership? Adalah jiwa kepemimpinan, mampu memimpin diri kita sendiri untuk menuju jalan yang baik dan tidak terperosok pada jalan yang salah. Entrepreneurship adalah jiwa kewirausahaan, adalah jiwa yang unggul, terpuji, eksklusif, elegan, yang mampu menjadikan dirinya mempesona bagi diri dan orang lain. Dan berikutnya adalah mengembangkan kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah ide, gagasan yang muncul yang mampu menjadikannya bernilai bagi orang lain. Dan kreativitas adalah suatu cara-cara atau ide-ide atau gagasan-gagasan yang akan menjadikan suatu program yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mampu berinteraksi sosial. Tadi sudah dikatakan bahwa interaksi sosial adalah manusia bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan, dan bagaimana manusia berhubungan dengan alam semesta ini. No one can live alone. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah menjadi remaja yang produktif, yang keren. Jadilah remaja yang keren. Remaja yang membangun, yang mengagumkan pada dirinya sendiri. Apa itu remaja produktif? Remaja produktif adalah remaja yang mampu memanfaatkan waktu, bergerak dengan karya yang positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi, don't make the time losing. Jangan sekali-kali membuat waktu itu hilang, karena waktu dipakai atau tidak dipakai tetap akan berlalu. Jadi waktu yang tidak dipakai berlalu tanpa makna, dan waktu yang dipakai berlalu dengan banyak menghasilkan untuk diri kita sendiri. So, we'll take the productive. Oke. Anak-anak sekalian, ada sebuah teori tentang karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Thomas Lickona mengatakan bahwa yang disebut dengan karakter itu adalah merupakan konsep moral. Apa itu moral? Moral itu adalah performa atau penampilan, sikap perilaku seseorang yang kreatif, yang bernuansa kepada kebaikan. Kemudian yang kedua adalah sikap moral. Jadi sikap perilaku sehari-hari berdasarkan perilakunya dia sendiri. Berikutnya adalah perilaku moral. Jadi menurut Lickona bahwa kreatif adalah konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Apa itu konsep moral? Konsep moral adalah pandangan atau cara atau wawasan dia untuk bermoral dalam kehidupan. Sikap moral adalah gagasan untuk bersikap secara moral, dan perilaku moral adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sehari-hari yang bermoral. Sehingga dengan demikian terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Jadi dia mampu menjadi sosok yang mencintai Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian alam semesta ini dia cintai, dia sentuh alam ini sehingga alam akan memberikan nilai kepada dirinya. Kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Seorang yang memiliki karakter mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Ketiga adalah kejujuran, amanah, ya, dan diplomatis, mampu mengelola pemikiran dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan keempat adalah hormat serta santun, bersikap moral yang baik. Dan yang kelima, bersikap dermawan, suka menolong, gotong royong, dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ketujuh, memiliki sikap kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan ramah serta rendah hati. Dan kesembilan, memiliki karakter toleran, perdamaian, dan kesantunan. Dan yang terakhir adalah kebermanfaatan. Jadi hidupnya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi negara, dan bermanfaat bagi agama tentunya. Demikian apa yang disampaikan ini, mudah-mudahan
menjadi sebuah pondasi yang akan mendasari kita mampu mengelola alam semesta ini, mampu menata kehidupan di masa yang akan datang, menjadi generasi unggul, generasi harapan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.